Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sukuk atau obligasi syariah. Nah, kamu tahu gak sih apa itu sukuk atau obligasi syariah? Jadi, sukuk itu sebenarnya bukan istilah baru dalam sejarah Islam loh. Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata syak. Syak ini digunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Secara terminologi, syak adalah sebuah kertas atau catatan yang padanya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Sedangkan sukuk sendiri menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN, sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Badan yang menerbitkan sukuk negara adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Sedangkan asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara. Setelah kita mengetahui pengertian obligasi syariah atau sukuk, sekarang kita harus mengenal nih terkait dengan jenis-jenis sukuk. Berdasarkan The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, sukuk itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah sukuk yang dapat diperdagangkan. Sukuk yang dapat diperdagangkan ini terdiri dari 3 macam, yaitu sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Sukuk mudharabah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal atau sebagai sohibul mal dan pihak lain mempunyai keahlian atau sebagai mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi dan kerugian yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Yang kedua adalah sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Terakhir adalah sukuk ijarah. Sukuk ijarah yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atau suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan aset. Suku jenis yang kedua adalah sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan diantaranya adalah sukuk istisna dan atau sukuk murabahah. Mengapa sukuk istisna atau murabah tidak dapat diperdagangkan? Karena terjadinya kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari kedua jenis pembiayaan tersebut. Lalu yang kedua adalah sukuk salam. Dalam bentuk pembiayaan ini, dana dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga bisa dalam bentuk sertifikat yang merepresentasikan utang. Maka sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan. Lalu apa saja karakteristik dari sukuk? Yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan berupa imbalan dan margin bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Yang ketiga, terbebas dari unsur maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima, memerlukan underlying asset. Yang keenam, penggunaan proceed harus sesuai dengan prinsip syariah. Adapun tujuan diterbitkannya sukuk ini adalah untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, diversifikasi basis investor, mengembangkan alternatif instrumen investasi, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau perusahaan,
dan memanfaatkan dana-dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem obligasi dan perbankan konvensional. Lantas, apa saja sih kelebihan berinvestasi dalam sukuk negara? Pertama, memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lain. Kemudian, pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah atau perusahaan, dapat diperjualbelikan juga di pasar sekunder, memungkinkan diperolehnya tambahan berupa margin, lalu aman dan terbatas dari unsur maisir, goror, dan riba, serta pastinya kita berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Wah, banyak sekali ya keuntungannya. Kamu pasti udah tertarik dong untuk berinvestasi di sukuk atau obligasi syariah. Setelah kita mengetahui lebih dalam tentang sukuk atau obligasi syariah, lalu bagaimana ya perkembangannya serta peluang dan tantangan sukuk di Indonesia? Sukuk di Indonesia pertama kali terbitkan oleh PT Indonesian Satellite Corporation atau Indosat pada bulan September tahun 2002 dengan nilai sebesar 175 miliar. Angka Indosat ini kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nilai penerbitan sukuk korporasi hingga akhir pada tahun 2008 mencapai 4,76 triliun dan pada tahun 2002 sampai 2004 lebih didominasi oleh sukuk Modoroba. Lalu pada tahun 2008 setelah disahkannya Undang-Undang SBSN, pemerintah menerbitkan sukuk sebesar 15 triliun sebagai bagian dari pembiayaan defisit anggaran dalam APBN tahun 2008. Besarnya nominal sukuk tersebut sesuai dengan underlying asetnya, yaitu senilai 15 triliun. Pemerintah menggunakan jaminan berupa aset milik negara seperti tanah dan bangunan. Berdasarkan data-data tersebut, maka sukuk atau obligasi syariah memiliki perkembangan dan peluang yang besar di Indonesia. Meskipun begitu, masih terdapat tantangan dalam pengembangan sukuk di Indonesia loh. Pertama, tidak ada standarisasi fatwa mengenai struktur dari masing-masing sukuk di Indonesia. Dan yang kedua, standar AIOIV belum digunakan semua negara mayoritas muslim sebagai acuan, lalu masih kurangnya juga pemahaman masyarakat atas keberadaan sukuk. Sebetulnya, permasalahan tersebut juga terjadi pada instrumen-instrumen lainnya, seperti saham syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, dan juga lain-lain. Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa langkah strategis dalam pengembangan sukuk di Indonesia. Pertama, melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang keberadaan sukuk dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi, pengamat, akademisi, dan ulama dalam bidang ekonomi Islam. Kedua, melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat investor, terutama yang masih bersikap pragmatis atau mereka yang punya orientasi keuntungan semata. Ketiga, meningkatkan kinerja sukuk agar tidak kalah dengan obligasi konvensional. Keempat, mengantisipasi berbagai risiko yang dapat ditimbulkan akibat dari skim sukuk sebagai sebuah investment tools yang relatif baru. Kelima, pemerintah perlu segera mendorong terbentuknya lembaga SPV milik negara sebagai lembaga pengelola aset yang dapat digunakan sebagai media penerbitan sukuk. Keenam, pemerintah dapat pula memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat menawarkan investasi secara langsung, baik melalui penerbitan sukuk maupun project financing secara syariah atas proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan. Ketujuh, dalam aspek perpajakan dibutuhkan kebijakan yang jelas dan mendukung juga insentif yang memadai. Securities Commission Malaysia misalnya memberikan insentif pajak yang menarik untuk penerbitan obligasi syariah. Jadi, itu dia penjelasan tentang obligasi syariah. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik dan mendapat manfaat dari apa yang telah dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.